akan memberikan informasi terkait stunting. Jadi yang buat bertanya-tanya nih, bikin filmnya oke bisa, tapi stunting itu sebenarnya apa sih? Seperti apa pencegahannya? Terus pengobatannya mungkin kalau sudah terjadi itu seperti apa? Nah, kita bisa bahas kupas satu-satu. Tapi sebelum itu mungkin kita mau mulai langsung atau kita mulai langsung ya? Oke. Ibu Kuku, sudah siap Ibu Kuku? Sudah, insya Allah. Iya, mungkin mau sapa-sapa dulu untuk masyarakat, weh masyarakat lagi. Untuk kawan-kawan, rekan-rekan yang sudah gabung di technical meeting kali ini, Ibu silakan mungkin mau sapa-sapa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kabit, saya tidak bisa datang ke sana karena memang sedang ada giat juga di Hotel Ijen Suite. Kemudian salam kenal, selamat siang Bapak-Bapak Dewan Juri dari Radar Malang dan juga Bapak Yusuf. Mohon maaf saya belum bisa eh, langsung dengan. Ibu mohon izin, jenengan ke mute mungkin ya? Oh Oke, iya, iya. boleh. Iya. Ya, Silakan Ibu. kebetulan saya di sini menggantikan Ibu Kabit P2, Ibu Miftah, yang kebetulan beliau sedang ada dinas luar kota, sehingga saya diminta untuk mewakili beliau. Jadi timnya beliau untuk sebagai juri di lomba ini. Salam kenal teman-teman yang menjadi peserta, baik dari SMP, SMA maupun teman-teman puskesmas. Semoga bisa mengikuti lomba ini dengan baik dan bisa menghasilkan karya film yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Koko. Baik, selanjutnya kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh rekan-rekan Kominfo. Izin Pak Saidin, Ibu, izin seluruh juri dan seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di via Zoom ya, via daring dan juga luring. Izinkan perkenalkan saya Selma Kirana yang hari ini nanti akan membantu mengelit atau mengkoordinir acara technical meeting dari Lomba Film Kominfo Kota Malang dengan tema Cegah Stunting Itu Penting. Nah, ini akan ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Oke. Terkait beberapa teknisnya dulu. Ini Lomba Film Pendek Kominfo Kota Malang tahun ini akan ada dengan tema Cegah Stunting Itu Penting. Nah, ini beberapa. Oke. Ini prolognya. Kenapa sih kok harus ada lomba film dan dengan judul itu? Nah, ini bukan rencananya. Inginnya memang mengimplementasikan maraknya kasus stunting dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk lomba cerita fiksi. Film pendek yang merupakan sebuah gagasan nantinya yang akan dapat dijadikan refleksi bagi masyarakat untuk lebih sadar, lebih peduli terhadap isu stunting ini nanti. Nah, penanganan masalahnya memerlukan pendekatan yang komprehensif termasuk perbaikan gizi, terus akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sanitasi dan juga upaya mengurangi ketidaksetaraan sosial dan juga ekonomi. Nanti akan dikupas lebih lanjut oleh Bu Kukuh ya. Selanjutnya langsung ke kegiatan. Oke. Ini highlight dari kegiatan kita. Kita akan mengadakan lomba film pendek. Film pendeknya nanti dibuat dengan durasi maksimal 3 menit. Pesertanya siapa? Ini kategorinya umum. Makanya dari teman-teman SMP boleh, SMA boleh, dan mungkin masyarakat, rekan-rekan dari Puskesmas atau KIM itu juga diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, nantinya akan dipilih 10 nominator yang nantinya itu akan kita undang di awarding night ya, di malam
di hari penghargaan itu yang nantinya juga akan mendapatkan juara 1, 2, 3, lalu juara favorit itu nanti 3 tim dan ada best partisipan kayak gitu. Pokoknya nanti kita akan ambil 10 nominasi film terbaik. Itu nanti yang akan kita undang. Nah, total seleksinya itu nanti 10 film nominasi yang masing-masingnya 3 menit. Jadi otomatis kita akan screening bersama dan waktu yang 30 menit itu tadi. Dan durasi eventnya ini memang mulai dari Oktober sampai November. Nanti kita akan bahas timelinenya waktu by waktu gitu. Selanjutnya akan kami kenalkan untuk 3 dewan juri. Oh sorry, iya. Dewan jurinya ada 3. Ini dari masing-masing bidang. Yang pertama ada Bu Miftah, Dinas Kesehatan, yang dalam hal ini nanti akan diwakilkan oleh Bu Kuku. Lalu Dinas Kesehatan, kenapa sih kok ada Dinas Kesehatan? Karena ini memang isunya tentang stunting. Jadi biar rekan-rekan juga tahu stunting itu seperti apa dan bisa bersama-sama mensosialisasikan terkait isu stunting ini tadi. Yang kedua ada Bapak Yusuf Muntoha, tadi sempat saya announce juga di awal. Beliau ini merupakan praktisi perfilman Indonesia, sudah sering mengerjakan beberapa film, di bioskop juga sudah ada, nanti tanya-tanya lebih lanjut oleh Pak Yusuf. Kenapa kok harus dari praktisi perfilman? Karena memang produk yang akan kita lombakan ini memang produk film, jadi harapannya dengan hadirnya Pak Yusuf ini bisa memberikan edukasi terkait film, perfilman dan juga bisa memberikan warna yang baru terkait sosialisasi isu stunting ini tadi. Yang ketiga dari Pak Fatoni Prakarsa, beliau merupakan praktisi dari media, jadi beliau ini merupakan pimpinan redaksi dari Koran Jawa Pos Radar Malang. Nah, kenapa kok harus dari rekan-rekan media? Mungkin itu tadi, mungkin banyak dari kita yang mengetahui secara general tentang isu stunting tadi, cuman bingung gimana ya caranya itu isu stunting ini bisa jadi judul yang oke, terus narasinya bisa oke. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya dengan Pak Fatoni. Kenapa sih Pak Fat bisa tiap hari nggak kehabisan berita 12 halaman loh, banyak judulnya. Nah, nanti bisa kita tanya-tanya seperti itu. Itu untuk 3 juri kita yang hari ini hadir nantinya akan memberikan ilmu terkait lomba film pendek ini tadi. Selanjutnya, nah ini merupakan kriteria penilaian di lomba film pendek tema stunting tadi. Indikator penilaiannya nanti juri pertama yaitu dari Dinkes itu akan menilai aspek nilai ide cerita dengan kesesuaian tema yang mengacu pada tema stunting tadi. Jadi nanti sudah cocok nggak sih ngangkat isu stuntingnya, bener nggak sih penyampaian tentang stuntingnya ini kayak gitu. Terus juri kedua nanti dari media yakni Pak Fat tentang aspek nilai dramatisasi atau narasi. Jadi narasinya seperti apa, ngambil judulnya sudah oke atau belum, seperti itu. Gagasan cerita ke dalam produk film pendek atau dramaturgi. Nah, juri ketiganya nanti dari Pak Yusuf, yakni aspek nilai teknis dan visualisasi yang diimplementasikan dalam produksi film pendek. Jadi lebih ke teknik sinematografi itu seperti apa, kayak gitu. Untuk bobot penilaiannya seperti ini, konsep ide dan gagasan terendahnya di 10, tertingginya di 30, sama seperti yang konsep ide dan gagasan, aspek dramatisasi dan juga aspek visualnya sama di terendah 10 dan tertinggi 90. Lalu instrumen penilaiannya juga sudah jelas, di juri 1 nanti akan menilai kemampuan kru film ini dalam menuangkan ide dengan sesuai tema gitu. Stunting ke dalam unsur cerita film pendek. Menilai implementasi tema ke dalam unsur gagasan film yang dibuat. Menilai implementasi keterkaitan tema dengan isi cerita film pendek yang akan dibuat. Begitupun juri 2 terdapat 3 aspek juga. Yang pertama aspek plot cerita yang dituangkan dalam cerita atau narasi. Yang kedua aspek dramatisasi nih, jalinan ceritanya pada produksi film pendek. Dan yang ketiga aspek impact dramatisasi ini seperti apa.
Untuk juri ketiga yang lebih ke teknik, tadi ada 3 aspek juga. Yang pertama aspek kemampuan teknis produksi film dengan batasan standar siar. Lalu yang kedua, aspek kemampuan sinematografi produksi film dengan batasan standar casual sinematik. Yang ketiga, aspek kesesuaian kemampuan teknis dan sinematografi dengan gagasan cerita. Seperti itu untuk kriteria-kriteria penilaiannya. Nah, selanjutnya ini merupakan timeline kegiatan kita. Kita sudah membuka pendaftaran mulai tanggal 20 Oktober kemarin dan nanti kita akan tutup di tanggal 14 November. Sama dengan batas akhir penyerahan karya film di 14 November nantinya. Nah, itu belum keganti ya. Penjurian film nanti akan kita mulai dari tanggal 15 sampai 17 November. Dan di 18 November harapannya para juri ini nanti sudah memiliki beberapa nominator dan kita akan final kick off untuk meeting hasil penilaian juri dan nantinya di 20 November itu kita akan ada pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah ya. Nantinya kita akan rencananya akan ada seremonial untuk awarding. Kita akan pastinya dalam waktu 18 menuju 20 ini kita akan bagi undangan untuk 10 nominator yang terpilih saja yang nantinya akan kita undang pada hari-hari penghargaan ini nanti awardingnya. Seperti itu untuk timeline singkatnya. Jadi kita masih punya waktu beberapa hari, 2 minggu lebih lah ya. Sekitar ya 2 mingguan lebih untuk mempersiapkan karya filmnya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin akan langsung dibahas teknis satu-satu atau stunting dulu boleh. Jadi biar lebih tahu ya stuntingnya itu apa dulu, habis itu bagaimana dari teknis filmnya dan gimana sih menemukan ide seperti itu. Mungkin dari bukuku. Iya. Iya, siap. Silakan bukuku. Disilakan. Yang share screen saya ya, Mbak ya? Iya. Iya, nggih. Baik. Sebentar. Sudah terlihat, nggih? Screen saya. Oh iya, Pak. Sudah, Ibu. Ya. Baik. Ya, salam. Boleh dimulai, Mbak? Boleh, silakan. Oh iya, terima kasih. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid, kemudian yang terhormat para Bapak juri, kemudian para peserta lomba film pendek stunting. Terima kasih kesempatannya untuk presentasi ini. Sebelumnya kami dari Dinas Kesehatan mengucapkan banyak terima kasih karena tema stunting ini dipilih sebagai tema lomba film pendek Pemkot Malang. Karena ini jujur membantu kami dalam melakukan promosi kesehatan serta edukasi kepada masyarakat terkait dengan stunting yang merupakan salah satu isu kesehatan nasional ya yang sekarang sedang gencar-gencarnya dikampanyekan bahwa cegah stunting itu penting. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, kenapa sih kok harus stunting? Kenapa sih setiap pertemuan atau setiap topik yang dibicarakan kok stunting lagi? Memang apa sih hebatnya stunting gitu ya? Kok bisa mengalahkan isu-isu yang lain? Jadi ini saya akan paparkan sedikit tentang stunting, mungkin hanya kulitnya saja, tapi nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi ide-idenya, bisa dengan riset atau yang lain. Saya yakin Bapak Ibu peserta lomba ini lebih kreatif lagi dalam mencari informasi. Yang saya sampaikan terkait pencegahan dan deteksi dini resiko stunting pada balita. Ya, apa itu stunting? Stunting ini adalah kondisi tumbuh dan kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan psikososial anak yang tidak seimbang.
stunting didefinisikan dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar pertumbuhan anak. Ya, jadi yang paling dikenal dari stunting atau yang paling mudah sebutannya di sini adalah gagal tumbuh dan kembang ya. Jadi digarisbawahi bahwa stunting adalah gagal tumbuh dan kembang. Jadi ada tumbuh dan ada kembang. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Ke belakang akan dijelaskan. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibanding teman-teman seusianya pada standar normal dan memiliki penyebab utama kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, jadi pertumbuhan yang menyebabkan tubuhnya lebih pendek. Memang yang paling gampang dilihat dari kasus stunting adalah tubuh si anak ini lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Akibat ini adalah akibat dari kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau mungkin sehari kita makan 5 kali gitu ya, seminggu itu berat badan kan pasti naik ya, gampang sekali naiknya kalau berat badan. Tapi beda dengan tinggi badan. Tinggi badan ini dalam 1 atau 2 bulan kalau bayi balita itu paling hanya naik 1 cm, 2 cm saja. Tidak seperti berat badan yang katakan sehari 2 hari kita makan sehari 5 kali itu sudah pasti akan naik, apalagi kalau sudah dewasa seperti kita ya. Tapi kalau anak-anak ini lebih sulit, apalagi kalau tinggi badan ini butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mencapai standar tinggi badan di anak usianya. Nah, stunting biasanya dikenali dengan atau terlihat atau yang gampang dilihat adalah tinggi badan yang lebih rendah dari teman seusianya. Biasanya kita menyebut anak pendek itu stunting ya, padahal tidak selalu yang pendek itu stunting, tapi anak stunting itu pasti pendek. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lihat dari buku KIA-nya atau KMS-nya, Kartu Menuju Sehat ya, yang ada di buku KIA, bahwa di situ ada grafik tinggi badan dan berat badan. Jadi kalau anak stunting biasanya pertumbuhannya lebih lambat baik berat badan maupun tinggi badan. Jadi selain pendek, dia biasanya kurus. Bukan hanya pendek saja, tapi pendek kurus ya. Kemudian tadi ada tumbuh, ada kembang. Kalau tadi tumbuh itu terkait dengan tinggi badan, maka kalau kembang ini adalah terkait dengan perkembangan perkembangan si balita, kemampuan si balita, baik dia perkembangan lambat itu di dalam bicara, berjalan, tumbuh gigi, atau tahapan bayi normal lainnya. Jadi itu ya, gagal tumbuh dan kembang, bukan hanya tumbuh saja atau bukan hanya sebatas pendek saja, tapi ada teman-temannya yang ikut. Ya, selain berat badannya, ada keterlambatan dalam perkembangan kemampuannya. Kemudian stunting ini ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme tubuh. Tadi ya pendek, kemudian kurus, kemudian gagal kembangnya ada gangguan kognitif, kemudian kemampuan si anak, lambat menyerap pengetahuan. Nah ini yang dikhawatirkan ya, bahwa nanti dia bisa lambat menyerap pengetahuan, kemudian lemah di pelajaran tertentu, bahkan nanti bisa potensi untuk terkena penyakit tidak menular ataupun penyakit menular. Jadi lebih gampang sakit. Karena apa? Karena selama masa tumbuh kembangnya, selain tinggi badannya yang terlambat untuk berkembang, juga fungsi organ di dalam tubuhnya juga akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan, sehingga fungsinya menjadi tidak optimal. Pada stunting, pada anak-anak yang stunting, ini akan terjadi penurunan kecerdasan, kemudian kerentanan terhadap penyakit, jadi sakit-sakitan ya, kurang optimal dalam prestasi, kemudian sakit-sakitan, sehingga otomatis nanti ketika dewasa dia mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya ingin jadi dosen, tapi secara kemampuan intelektual nilainya kurang. Ingin jadi polisi, ternyata tinggi badannya kurang. Kemudian sakit-sakitan juga nanti disuruh lari putri lapangan atau ngejar penjahat, itu nggak bisa jauh larinya, jadi kan tidak bisa lolos tesnya. Kemudian ingin jadi akuntan misal atau politikus dan lain-lain, karena dia secara intelektual dia kurang optimal, maka dia tidak bisa meraih cita-citanya. Sehingga yang jelas ketika nanti generasi Indonesia ini
banyak yang stunting, artinya generasi penerus kita nanti banyak yang kecerdasannya tidak optimal, kemudian banyak yang sakit-sakitan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja. Yang jelas nanti outputnya adalah menghambat pembangunan dan peluang menjadi negara maju. Kalau sekarang mungkin tidak terlihat ya, artinya karena kita sekarang masih, apalagi kalau masih siswa kan tidak belum belum sampai jauh mikirnya. Tapi kalau nanti yang di generasi-generasi apa kita ini banyak yang stunting, artinya anak-anak kita banyak yang stunting, nanti dilihat beberapa tahun ke depan Indonesia tidak punya lagi penerus negara yang bisa melanjutkan jalannya kemajuan negara. Tidak ada yang bisa jadi ilmuwan, tidak ada yang bisa jadi guru, tidak ada yang atau sedikit jumlah guru, sedikit jumlah dosen, sedikit jumlah polisi, dokter dan lain-lain. Maka bagaimana Indonesia ini bisa maju? Jadi itu yang dikhawatirkan dari kasus stunting ini sampai stunting diangkat menjadi salah satu isu nasional. Nah, stunting ini bukan hanya tentang makan dan makan ya atau gizi dan gizi saja, tapi ini kalau merujuk pada akar masalah banyak sekali ya, pembangunan ekonomi, kemudian politik, sosial budaya, kebiasaan masyarakat yang sudah bergeser, kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi. Indonesia ini subur tapi ternyata sedang digempur dengan aneka produk makanan yang siap saji, produk makanan yang apa istilahnya ya, yang cepat disajikan tapi nilai gizinya kurang seperti apa ya cilok gitu kan enak tuh anak-anak muda seneng seneng jajan cilok kemudian apa seblak kemudian eh, apa ya makaroni pedas dan lain-lain ya jadi anak-anak muda sekarang remaja-remaja sekarang lebih suka untuk konsumsi makanan-makanan yang menarik secara visual ya tapi dari segi gizinya kurang. Kemudian sekarang anak-anak muda terutama perempuan ini remaja-remaja perempuan saya sering sekali melihat ketika jalan-jalan di Kayu Tangan ataupun di Kota Batu di alun-alun di kafe-kafe mereka sudah sangat percaya diri untuk merokok di depan umum, menghisap vape dan lain-lain. Ini kan apalagi perempuan ya, perempuan adalah uh, calon ibu di mana dia nanti akan melahirkan bayi-bayi atau generasi Indonesia yang diharapkan untuk bisa menjadi penerus bangsa, tapi sudah bergeser pola pola hidupnya, kemudian pola kebiasaannya dan lain-lain, sehingga sejak remaja pun dia sudah terbiasa dengan perilaku hidup yang kurang sehat. Kemudian ketersediaan dan pola konsumsi pangan yang sudah bergeser, lebih suka beli nugget, stok nugget di kulkas sampai banyak ya sebulan sekali satu kresek besar gitu daripada kita beli ikan atau daging untuk di stok seperti itu lebih pilih nugget gampang nanti kalau misalnya malam-malam lapar tinggal goreng nugget kayak gitu. Kemudian pola asuh pemberian ASI wanita bekerja ini biasanya kalau cutinya sudah selesai maka siap-siap dengan stok botol susu dan susu formula seperti itu. Kemudian MPASI, pola asuh psikososial, penyediaan MPASI, kebersihan dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan juga berpengaruh. Tapi saya pikir kalau di Kota Malang, sepertinya kalau pelayanan kesehatan tidak kurang-kurang ya, karena di mana-mana puskesmas ada 16, posyandu ada 651 posyandu, kemudian dokter praktek swasta itu juga banyak, rumah sakit, klinik, total mungkin ada kalau rumah sakit 26, kemudian klinik itu ada 96 sekitar, jadi 100 itu sudah lebih ya. Sebenarnya kalau pelayanan kesehatan sepertinya tidak kurang-kurang. Jadi kemudian yang jelas, yang utama adalah konsumsi makanan, kemudian status infeksi, dan status gizi ibu, baik calon ibu, ibu maupun si anak sendiri. Ini rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Makannya banyak, tapi secara gizinya kurang berkualitas. Atau makannya sesuai, kualitas gizinya sudah sesuai, tapi jumlahnya kurang. Itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi dan anak ya. Jadi makannya sama apa? Sama nasi rawon. Nah, ternyata kuah rawon, dagingnya nggak dikasih. Terus karena mungkin punyanya susah. Atau makannya sama apa? Sama soto daging, tapi karena dagingnya susah, dikunyah sama si balita, akhirnya dagingnya dikunyah sama ibunya dulu, baru dikasihkan ke balitanya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih ini ada di beberapa
wilayah yang memang masih ada kebiasaan untuk mandi cuci di sungai, ya, di Kota Malang padahal ini masih ada. Kemudian kurangnya asupan gizi pada waktu sebelum dan saat hamil itu tadi ya. Maya, sebelum hamil ini bukan hanya pada pada wanita yang sudah menikah, tapi juga pada masa remaja. Yang pola makannya tidak tepat, baik dari jenis maupun jumlah serta frekuensinya. Suka makan nasi sama mie, kemudian nasi dengan sayur saja, atau nasi dengan lauk saja tanpa ada sayur. Jadi ini beresiko sekali untuk menjadikan wanita ini anemia, terutama kalau pada ibu hamil ya bisa mengalami anemia pada kehamilan. Ini berdasarkan survei piring makan ibu hamil, karbo-karbo, makannya nasi kuning dengan mie goreng, sambal goreng kentang, dadar jagung, oh, enak ya. Ya, jadi tidak ada protein hewaninya. Kemudian juga ada karbo dan sayur, karbo dan protein nabati, minus protein hewani. Apalagi kalau Indonesia ini kan negara patriarki ya, jadi apalagi orang Jawa tuh. Nah, lauknya dikasihkan suaminya atau lauk untuk anaknya dikasihkan bapaknya. Katanya kasihan kalau bapaknya habis kerja seharian. Jadi kalau ada ayam 3, bapaknya ayamnya 2, anaknya 1 kayak gitu. Atau si ibunya ngalah. Udah aku tak tak makan tahu tempe aja, ikannya buat bapak aja. Kadang begitu ya. Ada yang begitu. Nah, ya, tidak diberikan ASI eksklusif. Seperti kita ketahui, ASI eksklusif ini bukan sembarang. Kalau ibu menyusui itu bukan sembarang menyusui ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memberikan dukungan, memberikan kekuatan pada ibu menyusui karena kenapa? Karena ASI ini adalah pada bayi usia 0 sampai 6 bulan, ASI ini adalah satu-satunya jenis makanan yang bisa diserap secara sempurna oleh bayi. Ya, jadi apa namanya? Makanya bayi ASI itu kan eh, pekerjaannya hanya mantusing kalau saya bilang ya, mangan turu ngising ya. Jadi dia hanya makan, minum ASI, kemudian tidur, kemudian buang air besar. Karena apa? Karena saking mudahnya ASI ini diserap oleh tubuh si bayi, sehingga dia menjadi cepat lapar. Beda dengan susu formula. Kalau susu formula mencernanya lama, sehingga bayi ini bisa awet kenyangnya. Gitu ya. Jadi tapi tidak bisa diserap secara sempurna oleh pencernaan bayi karena pencernaan bayi ini masih sangat lemah. Kemudian makan yang tidak lengkap sehingga kebutuhan gizinya tidak bisa tercukupi. Kemudian selain karena makanan, jadi penyebab stunting selain karena gizi juga karena sakit yang berulang, penyakit menular, bisa karena cacingan, ya. Pada saat memberi makan kepada anak, ibunya tidak cuci tangan, misal karena keburu anaknya nangis, atau mungkin karena diare tadi, apa namanya, tangannya tidak bersih, seperti itu. Kemudian alat makannya tidak bersih, kemudian juga ada penyakit demam berdarah, penyakit TBC, penyakit ISPA, ya batuk pilek yang berulang ini juga bisa apa namanya mendukung untuk terjadinya stunting. Kenapa demikian? Karena pada anak-anak yang sakit, bahkan orang dewasa yang sakit, gizi yang masuk ke dalam tubuh ini hanya digunakan untuk melawan penyakit. Ya, jadi tidak untuk disimpan untuk bahan bakar tumbuh kembang. Istilahnya kalau kita gajian itu gajinya langsung habis ya, nggak sempet nabung. Jadi nggak sempet tabungan kita yang membengkak, tapi langsung habis lewat aja gitu ya. Sama seperti kalau orang sakit, gizi ini hanya digunakan oleh tubuhnya untuk melawan penyakitnya saja, memulihkan penyakitnya saja, bukan untuk tumbuh dan kembang. Kemudian faktor lain yang menyebabkan stunting, pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau, sarana air bersih yang kurang. Kalau di Kota Malang kayaknya nggak kurang-kurang ya, cuma yang perlu menjadi catatan adalah misal sumber airnya ini bukan dari PDAM, misalnya dari sumur. Kita tahu sendiri bahwa di Kota Malang ini kan jarak rumah itu kan saling berdekatan ya. Bahkan mungkin kita punya sumur sendiri, tapi ternyata sumur kita dekat jaraknya tidak sampai 10 meter dari septic tank tetangga kita. Jadi bisa terjadi rembesan dari septic tank ke sumur kita sehingga kualitas air sumur kita menjadi tidak apa namanya tidak memenuhi kualitas syarat air bersih secara bakteriologis misalnya.
Kemudian ada yang mandi cuci di sungai, itu ada. Masih ada juga di Kota Malang. Kemudian lingkungan yang tidak sehat, kumuh atau kotor, pendapatan rendah sehingga tidak bisa mengakses konsumsi yang cukup gizi untuk keluarganya. Dampaknya jelas secara pertumbuhan, tubuh anak lebih pendek. Kemudian ini ya yang perlu dikhawatirkan adalah pertumbuhan otak yang tidak sempurna. Otaknya tumbuh tapi tidak sempurna. Kemudian dampaknya adalah kecerdasan yang kurang, kemudian sering sakit-sakitan karena perkembangan organnya si anak juga tidak bisa optimal. Kemudian kesulitan belajar, kesempatan bekerjanya jadi terbatas dan kelainan saat kehamilan maupun melahirkan. Nah, ini ada pemerintah Republik Indonesia melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Ini ada tentang percepatan penurunan stunting. Ini adalah komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting, ya, dengan tujuan demikian. Kemudian, nah prioritas prioritas apa ini ya, ketutupan. Percepatan penurunan stunting ini sasaran prioritasnya. Jadi stunting ini yang diintervensi di Kota Malang bukan hanya si balitanya saja atau bukan hanya si anak yang terkena stunting, melainkan di sini ada sasaran prioritasnya yaitu remaja. Ya, ini mumpung ada siswa-siswa ya, ada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita usia 0 sampai 59 tahun. Kalau remaja kegiatannya apa? Nah, kegiatan yang sudah dilakukan di tingkat remaja ini adalah kegiatan pemberian tablet tambah darah pada rematri atau remaja putri, baik melalui UKS maupun kegiatan aksi bergizi. Mungkin teman-teman di aksi bergizi ini, teman-teman di sekolah mungkin sudah sering ya, sudah apa namanya hafal bahwa ada jadwal pemberian tablet tambah darah di sekolah. Kemudian calon pengantin ini melalui imunisasi TT, kemudian juga ada edukasi calon pengantin. Kemudian ibu hamil melalui pelayanan kesehatan, termasuk pemberian tablet tambah darah dan edukasi kesehatan. Ibu menyusui juga ada, dan yang utama adalah pada anak berusia 0 sampai 59 bulan atau balita. Ada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Nah, di kita lomba film ini ada di kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Jadi lomba film pendek ini sebagai salah satu bentuk kampanye bahwa kita harus waspada dengan adanya kasus stunting ini, sehingga kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin dan penanggulangan pada keluarga kita. Intervensi gizi spesifik apa saja? Nah, ini kalau spesifik berarti dia spesifik kepada sasarannya, baik itu kepada ibu hamil, pada remaja, pada balita, maupun pada yang balita yang sehat maupun balita yang stunting. Saat ini di Dinas Kesehatan ada program pemberian PMT untuk balita, kemudian untuk balita yang sudah stunting ini juga ada sendiri programnya yaitu pemberian PMT pemulihan ya untuk balita stunting. Kemudian ada juga intervensi gizi sensitif. Kalau sensitif ini berarti pada program-program yang mendukung atau yang bisa kita intervensi untuk penanggulangan stunting. Ada terkait ada pendidikan, ada PAUD, ada edukasi kesehatan, kemudian ada air bersih, sanitasi, fortifikasi dan lain-lain. Untuk ibu hamil, kemudian ibu menyusui, bayi balita, ada banyak sekali yang kita lakukan untuk pada remaja dan usia produktif ya, kesehatan reproduksi remaja, konseling gizi, suplementasi tablet tambah darah atau FE, usia sekolah juga ada. Kemudian bagaimana mencegah dan bagaimana menangani dan mencegah stunting? Yang jelas kita harus menerapkan pola gizi seimbang pada kehidupan sehari-hari. Ingat ya, gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Kemudian memberikan ASI eksklusif, makan beraneka ragam bahan pangan, menerapkan pola hidup sehat, aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Jangan lupa memantau ini gambar tumpeng ya, tumpeng gizi seimbang. Ya, yang paling atas ini ada batasi GGL ya, gula, garam, sini minyak ya, tapi harusnya lemak. Gula, garam, lemak. Jadi kalau gula dalam satu hari itu maksimal 4 sendok makan, kemudian garam ini 1 sendok teh, dan lemak ini maksimal 5 sendok makan. Jangan lupa minum air putih sebanyak 8 gelas. Nggak ada ya susu ya di sini.
Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna minum susu. Sekarang tidak lagi. Susu ini hanya jika memang dibutuhkan tambahan. Kalau dari gizinya sudah tercukupi, maka konsumsi susu ini bisa di skip. Gitu. Ini contohnya, ya makan gizi seimbang. Nah ini jangan lupa ingat porsi masing-masing ya katanya ya. Ini kami kalau kampanye di Posyandu, jadi harus ingat isi piringku. Isi piring antara anak balita ya dengan isi piring dewasa ini berbeda. Kalau anak balita ya karbohidratnya 35%, protein hewaninya 30%, kemudian ada kacang-kacangan ya sebanyak eh, 10%, kemudian sayur-sayurannya dan juga buah hanya 25%. Jadi protein hewaninya porsinya banyak. Kemudian ini juga balita 2 sampai 5 tahun. Sementara kalau isi piringku dewasa, orang dewasa, ini sepertiganya atau 30%-nya adalah makanan pokok, 30%-nya adalah sayuran, kemudian 30% yang lain, sepertiga yang lain, seperenamnya adalah protein hewani dan nabati, kemudian seperenamnya adalah buah-buahan. Jadi kalau isi piring orang dewasa ini setengah piringnya isinya adalah sayuran dan buah-buahan. Ayamnya hanya butuh seperempatnya istilahnya ya, hanya butuh sedikit. Sementara kalau di anak ini harus lebih banyak protein hewaninya karena memang pada masa pertumbuhan dan perkembangan, masa tumbuh kembang balita ini bahan bakar utamanya adalah protein hewani ya. Jadi lebih banyak dibutuhkan pada anak. Jadi untuk bapak-bapaknya bisa mengalah dulu ya selama anaknya masih masa pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian cukup gizi sebelum kehamilan dan selama kehamilan. Penuhi gizi pada anak, kebersihan pribadi, pemeriksaan kesehatan, dan mengatasi kesulitan makan pada anak. Kalau anaknya susah makan, ya harus segera dicari jalan keluar. Jangan dibiarkan saja nanti keterusan. Kemudian jangan lupa ada yang namanya 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode emas untuk si anak ini tumbuh dan kembang. Dimulai kapan? Dimulai sejak kehamilan ya. Jadi 1000 HPK itu dimulai pada awal kehamilan sampai anak kurang lebih usia 2 sampai 3 tahun. Ini adalah periode emas, jadi pertumbuhan yang paling cepat, yang paling pesat untuk si anak, terutama pertumbuhan otaknya. Ya. Nah, ya, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan 1000 HPK tadi ya. Nah, gimana nih Bu kalau misalnya sudah terlanjur anak saya sudah misalnya katakan sudah usia 4 tahun atau sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tapi tingginya tuh belum sama seperti teman-teman yang lainnya, apakah bisa dikejar? Jangan khawatir karena pada anak ini ada yang namanya masa tumbuh kembang, masa pubertas ya, sampai usia tertentu, sampai usia remaja. Bahkan kalau anak laki-laki itu sampai sampai usianya lebih lama lagi untuk tumbuh dan kembang. Jadi misal pada saat sekarang dia sudah terlihat, wah kayaknya anak saya stunting, maka jangan berputus asa. Ini masih bisa, pertumbuhan anak ini masih bisa dikejar, asalkan kita kita harus konsisten bagaimana caranya untuk mengejarnya, yaitu dengan memberikan gizi seimbang, gizi yang cukup, penuhi kebutuhan proteinnya, kemudian apa namanya? Latih dia baik secara fisik maupun secara pelajarannya dikejar lagi, ini insya Allah bisa diperbaiki. Tapi mungkin nanti outputnya atau hasilnya, mungkin secara fisik dia bisa tumbuh dengan optimal, bisa tambah tinggi, tapi secara intelektualnya ataupun kemampuannya dia tidak bisa sama dengan teman-temannya yang lain yang sebelumnya tidak stunting karena di awal dia startnya sudah stunting duluan seperti itu. Jadi jangan putus asa, jangan putus doa dan jangan putus usaha. Stunting tetap bisa disembuhkan, tetap bisa dikejar. Yang penting kita konsisten dan tetap semangat untuk memperbaikinya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Buku untuk penjelasannya.
Oke, itu tadi buku dari Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya, ini kita pemaparan-pemaparan dulu, nanti di akhir baru sesi tanya jawab, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan, sebentar, disimpan dulu, boleh dicatat. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Mutoha selaku teknisi benar praktisi perfilman Indonesia. Ini kira-kira buku-buku gini ini termasuk ciri-ciri stunting nggak ya? Mungkin otak saya lagi stunting ya ini ya tadi ya. Jadi maunya ngomong praktisi jadi teknisi ya. Mungkin belum makan mungkin ya. Mbak Salma ya. Iya, Belum makan tuh? mungkin. Mungkin Mbak Selma belum makan jadi nggak konsentrasi. Oh tahu, ketahuan lagi. Ya selamat makan siang untuk seluruh kawan-kawan yang mungkin sambil mendengarkan bisa makan siang boleh, nggak apa-apa, kita santai aja ya. Untuk selanjutnya dari Pak Yusuf Muntoha selaku praktisi perfilman Indonesia, kepada Pak Yusuf kami silakan. Oke, selamat siang. Ini karena waktunya juga waktu makan ya, waktu kritis ya. Daripada ngantuk-ngantuk, saya langsung aja ya. Saya langsung mungkin pendek saja gitu. Karena filmnya pendek, jadi cukup kita coba saya beberapa ya semacam tips lah ya. Apa yang dimaksud dengan film pendek ya. Pada dasarnya intinya dalam membuat sebuah film atau film pendek itu ada 4 pilar itu aja ya. 4 pilar, ada ide. Nah, dalam hal ini ide kaitannya dengan mencegah stunting yang tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang stunting itu, pengertian stunting. Terus kedua ada premis gitu. Jadi premis ini kaitannya bagaimana kita menuangkan ide di dalam satu paragraf pendek itu, sehingga nanti istilahnya dari situlah arah atau kunci film itu akan kita bikin. Kalau premisnya ketemu, itu baru dibikin plot, yaitu bagaimana struktur cerita itu dimunculkan, terus baru dituangkan dalam bentuk skenario, tentunya seperti itu. Oke, nah penjelasannya berikutnya itu, next. Ininya. Nah ini ya, jadi dengan ide mulailah dengan ide yang kuat. Ide cerita adalah fondasi dari sebuah film. Pastikan ide cerita yang kamu miliki itu menarik, orisinal, dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Apa menariknya tentang stunting? Misalnya kalau 3 hari kita makan, 1 hari kita makan IKN misalnya. 1 hari 3 kali makan IKN. Tahu IKN enggak ya? IKN itu Indomie, kerupuk sama nasi doang. Nah, itu bisa stunting loh kalau tiap hari kita makan seperti itu. Contoh-contoh. Nah, ide-ide semacam begitu bisa jadi ide humor di dalam penyampaian cerita film ini gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa drama, bisa cerita sedih misalnya, bisa cerita humor. Yang penting bahwa ide itu nanti bisa disampaikan secara langsung dan itu bisa menarik perhatian. Misalnya gitu. Oke, next. Kedua, ya ini premis. Tentukan premis cerita. Premis adalah pernyataan singkat yang merangkum ide cerita utama. Premis yang kuat akan membantu tentunya dalam pengembangan plot gitu ya. Jadi kira-kira dalam ketika ini mau setelah kita menemukan temanya, tema ini dituangkan dalam idenya sudah dapat, tuangkanlah dulu dalam satu premis gitu ya. Itu pengertian gitu. Oke, next berikutnya. Nah, baru susun plot. Misalnya plot dalam film. Nah, sederhananya itu jadi ada eksposisi bagian awal cerita yang memperkenalkan karakter, misalnya karakternya tukang jual cilok misalnya. Tukang taruhlah nasi jagung misalnya gitu. Dari bendanya misalnya bisa jadi karakternya adalah orangnya, misalnya ada guru, ada petugas kesehatan dan macam-macam misalnya gitu. Terus kedua ada komplikasi.
Jadi komplikasi itu gimana mulai ada ketegangan di dalam cerita itu, karena hampir semua plot kalau nggak ada ketegangannya nggak akan bisa jadi cerita gitu. Terus kemudian ada klimaks di situ, puncak konflik dalam cerita, ada anti klimaks dan ada resolusi, jadi penyelesaian konflik dalam cerita gitu ya. Oke. Next. Nah, yang penting setelah plot sudah jadi, tentukan karakter. Akan dimainkan berapa orang film itu. Bisa dimainkan tunggal, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bahkan bisa satu kampung bisa diikutkan. Nah, berharap isu stunting ini kalau bisa melibatkan satu masyarakat RW atau apa, nah itu menarik gitu kan. Atau satu kelas di sekolah misalnya, bagaimana ada temannya yang stunting terus masing-masing membantu, nah itu kan juga bisa jadi ide cerita gitu. Oke. Terus dari karakter, terus next. Nah ini konflik. Nah bagaimana konflik, ya tadi sudah saya terangkan, mungkin bisa kita lewatin aja, next. Ada konflik dan ada resolusi ya. Yang penting di resolusi ini adalah pesan akhir. Jadi kalau kita sudah temukan tema, sudah ada ide, terus film kalian ini kira-kira memberikan gambaran atau memberikan apa yang bisa didapat dari setelah orang menonton itu. Nah itu sangat menjadi penting. Nanti kaitannya karena itu akan menjadi juga konsentrasi penjulian terutama di tingkat penyesuaian tema dan bagaimana mengkomunikasikan film yang teman-teman buat, misalnya seperti itu. Oke, setelah ini semua, terus next. Nah, kita bicara baru sinematografi, karena sinematografi juga nggak akan bisa dibikin kalau kita nggak tahu depannya tadi ya. Gitu. Inti dari sinematografi ini saya buat satu halaman aja, gitu. Jadi ada kamera, ada audio, ada lighting, ada set and backdrop. Misalnya teman-teman menggunakan kamera dari HP misalnya. Nah boleh, satu contoh gitu. Misalnya pakai DSLR atau pakai SLR kamera atau mungkin pakai kamera video, silakan aja. Nanti ketentuannya mungkin sudah disampaikan ya, ada 1080 kali 1920 pixel. Itu yang nanti ditentukan. Terus kedua audio ini hati-hati karena dengan maraknya sosmed dan macam-macam ini sering kita ngambil gitu aja tanpa persetujuan atau tanpa izin misalnya. Nah ini tolong hati-hati, kalau bisa ya di-create sendirilah gitu kan. Sesederhana apapun kalau itu di-create sendiri saya pikir itu jauh lebih bagus daripada kita mengambil apa yang sudah tersedia di dunia sosial media misalnya gitu. Terus kedua adalah lighting. Nah ini penting, pilar ketiganya adalah lighting. Karena prinsipnya kamera itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya terus terang jadi gelap. Itu aja sederhana ya. Jadi kalau teman-teman syuting cahayanya kurang atau apa itu kan kelihatan pasti di pikselnya pecah dan macam-macam. Nah makanya diupayakan dalam proses pengambilan gambar nanti tentunya kebutuhan lighting ini diperhatikan. Kalau tidak punya perangkat lighting yang benar, mungkin bisa disiasati dengan bagaimana syuting di tempat yang terang. Kalaupun itu di indoor mungkin disiasati blockingnya dekat jendela misalnya seperti itu. Nah itu teknik-teknik yang sebenarnya nanti bisa membantu bagaimana kita mengatasi berkreasi dengan keterbatasan, satu contoh misalnya begitu. Nah itu nanti menjadi bagian dari itu juga penataan set dan prop gitu ya. Nah setelah film jadi tentunya lakukan editing. Jadi di dalam proses editing itu ada grading, ada efek, dan ada mixing. Nah sudah banyak melimpah software editing, baik yang secara profesional maupun yang secara semi pro itu sudah cukup. Ada CapCut, ada Motion, ada Final Cut, ada Adobe. Tentunya teman-teman sudah pada tahu lah yang sudah bergerak di sini, gitu ya. Kalau nanti coba dicari bahwa dengan kata kunci software editing itu aja udah langsung
pada keluar. Saya pikir itu penjelasan saya yang singkat ini untuk film yang pendek ini. Oke, terima kasih. Oke, cukup singkat untuk film pendek, cukup pendek untuk film pendek tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan terkait dari sisi media, yakni oh iya backlight, ini nggak boleh nih, cahaya. Udah nggak apa-apa ke Bapak Juri aja lah. Nah tuh, oke. Selanjutnya nggak apa-apa. Selanjutnya akan langsung, oh iya, bahwa prinsip kamera tadi harus ada cahaya. Oh iya, saya tidak mengimplementasikan barusan ya. Oke, tadi sudah dari Dinkes, sudah dari praktisi perfilman, sudah selanjutnya dari perwakilan media, yakni kepada Bapak Fatoni. Disilakan Bapak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan di undangan saya terima, tema yang diberikan saya ini sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Intinya value dalam sesuatu itu kan bagaimana kita bertahan dengan apa yang sedang disajikan gitu ya. Kita tidak bosan, kemudian kita menikmati dan sebagainya. Dan itu dari filosofi nilai sebuah berita itu ada di dalamnya hal semacam itu. Jadi mau kita mulai, jadi Mas Moki tolong digeser-geser ya. Jadi kenapa media massa baik dalam bentuk visual, cetak dan sebagainya itu bisa bertahan terus dan dinanti orang, itu sebenarnya karena dua hal sebenarnya. Kalau nggak menarik ya penting gitu. Nah kemudian itu dijabarkan dalam banyak hal. Ini bukan matematika 1 tambah 2, sehingga kalau jumlahnya 10 harus ada 10 item. Jadi satu objek, satu informasi bisa memiliki begitu banyak hal yang menarik. Misalnya baru, aktual, unik, tragis dan dramatis, cantik, angle lain, human interest dan memiliki magnitude. Dan ini seperti yang saya bilang tadi tidak harus mengumpulkan satu ini baru, kemudian 2 unik, dramatis. Nah kalau segitu nggak cukup, apalagi kalau dalam film pendek. Jadi memang istilahnya baik karakter, narasi yang dibentuk semuanya harus mengandung diupayakan mengandung sebanyak-banyaknya dari unsur yang menarik ini. Kalau nilai berita memang otomatis tidak bisa meninggalkan hal yang baru. Jadi diupayakan hal-hal yang ditampilkan itu bukan barang lama, barang basi. Misalnya ada peristiwa di komunitas itu, di kampungnya, di kotanya yang ingin ditampilkan, otomatis kita tidak bisa mengambil peristiwa 50 tahun yang lalu. Jadi orang ya, loh ini kan sudah nggak ada. Kalau dulu misalnya orang bilang stunting apa sih? Ya cebol gitu. Tapi sekarang kan nggak bisa lagi. Orang-orang cebol dulu ternyata di masa depannya pinter-pinter, jadi bukan stunting kan gitu kayak itu. Iya, karena saya dulu juga cebol. Ya, kemudian yang kedua penting ya, mengandung unsur informasi, kedekatan, proksimisi. Ya, kalau bisa ada unsur ketokohan di dalamnya dan ada misi yang sedang diusung. Nah, sebenarnya dari dua hal ini bisa dipilih apapun unsur-unsur yang ada di dalam film pendek itu mempunyai sisi menarik dan sisi yang penting. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, karena ini mengangkat bagaimana ada sisi nilai berita di dalamnya, maka penting untuk menyisipkan data apapun lah. Gitu. Ini juga ada sisi dramatisasi ya. Misalnya gini, untuk meyakinkan orang bahwa penanganan stunting ini penting, bisa kita sajikan bahwa katakanlah begini 15% tadi ya kalau nggak salah dari penduduk Indonesia ini stunting, katakanlah seperti itu ya. Nah 15% itu berapa gitu. Ternyata kalau se-Indonesia jumlahnya banyak sekali kan gitu ya. Nah itu bisa mendramatisasi bahwa oh iya ternyata banyak.
Nah, cuma karena terbatasnya durasi di film pendek itu, maka harus dipilih benar-benar data yang paling penting. Akan banyak sekali data yang menjadi pilihan ya, misalnya persentase, angka kematian, angka dan lain-lain itu. Tapi pilih yang paling penting, yang misalnya bisa dikemas secara fleksibel dalam film nanti. Apakah itu diucapkan sebagai narasi awal, muncul di tengah, atau disisipkan dalam sebuah infografis, ya terserah nanti bagaimana teknik yang dianggap paling bisa membawa pesan itu, membawa pesan ini dianggap sangat penting, artinya mendesak untuk segera diatasi. Nah itu dari sisi pentingnya menyisipkan data, karena ya nilai berita, kenapa berita media itu bisa bertahan, basisnya sebenarnya data gitu ya. Basisnya data gitu. Oke, lanjut. Nah, jangan lupa juga dengan momentum. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, penting untuk mengaitkan karya kita dengan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Nah, jangan sampai tidak relate dengan kondisi di sekitar kita. Karena itu mengambil contoh atau referensi kejadian-kejadian terbaru yang dekat itu lebih bisa diterima penonton, penikmat sebagai sesuatu yang real, bukan yang benar-benar fiksi. Ya ini kan mungkin fiksi ya, tapi fiksi yang ada kaitannya dengan kampanye, penanganan masalah-masalah yang memang real terjadi di masyarakat. Kalau kita melihat video-video apapun ya, video pendek, konten komedi atau apapun, kadang konten kreatornya juga memasukkan data-data terbaru ya, misalnya data terbaru untuk memperkuat konten yang dia bikinnya. Nah, momentum ini juga bisa munculkan sisi human interest. Human interest yang tadi di dua sisi itu bisa dimunculkan lewat ada momentum ketika terjadi peristiwa. Nah, kita ambil sisi lain dari peristiwa itu, mengangkat sebuah karakter yang terimbas dari sebuah peristiwa dan mungkin menyedihkan, mungkin ada perjuangan di dalamnya. Nah, bisa diangkat menjadi sisi yang sangat humanis dan katakanlah menyentuh perasaan. Sesuatu yang menyentuh perasaan itu kan akan bertahan, membuat kita tertahan untuk terus menyaksikan. Makanya ibu-ibu kita kan suka tertahan di sinetron itu ya, karena semuanya menyentuh perasaan gitu. Nangis-nangis dan sebagainya. Mulai dilanjutkan Mas Moki. Nah, ini karena terkait dengan kampanye pencegahan stunting ya, kita bisa menyajikan fakta-fakta pendukung. Jadi misalnya pemahaman tentang stunting yang kurang. Jadi kok bisa orang tua yang normal tidak kekurangan secara ekonomi, tapi anaknya memiliki gejala stunting misalnya. Ya kan bisa karena tadi pernikahan dini atau dan sebagainya, atau mungkin calon ibunya suka diet. Ya. Nah, itu termasuk bisa menyebabkan stunting. Kebetulan kami beberapa kali juga membuat liputan ya tentang hal-hal semacam itu, pranikah itu. Jadi ada syarat bobot tertentu bagi perempuan ketika akan menikah. Ketika di bawah itu, misalnya ya ancaman stunting kan juga tinggi. Nah, ini menjadi pemahaman tertentu yang nanti akan bisa lari ke akhir ya, lari ke di slide yang terakhir. Ini saya juga sangat pendek ya. Jadi terakhir. Nah, sama dengan Pak Yusuf tadi, ending dari sebuah pesan itu kan ya bagaimana mengatasi permasalahan yang sudah diangkat, solusi semacam itu. Jadi caranya ya bisa memilih yang terbaik, yang mudah diingat, hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dan efektivitasnya. Jadi artinya nilai berita yang muncul dari video itu akan menyeluruh di segala menyeluruh dari segala unsur-unsur yang ada di dalam itu tadi. Memang kalau saya melihat lomba ini menjadi tantangan baru bagi para pesertanya ya, karena
beberapa kali saya melihat video pendek tidak terlalu mempedulikan data gitu lah. Data mereka ya asal pesan ini tersampaikan gitu. Kemudian mengangkat visualisasi karakter itu kadang-kadang juga asal-asalan. Saya pernah lihat karakter stunting, tahu kok nggak pendek, gitu. Nggak kena kan gitu ya. Mungkin kreatornya, nah kalau ini saya bilang stunting nanti sama teman-temannya, wah ya kamu memang stunting kan gitu ya. Tapi kan bisa disiasati dengan simbolisasi. Misalnya anak usia SD dikasih seragam SMP kan agak kelihatan stunting gitu ya, dibandingkan dengan di komunitasnya kelihatan paling pendek. Minimal seperti itu. Saya kira itu yang juga penting diperhatikan selain dukungan data untuk mendramatisasi bahwa ini sesuatu yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Sependek itu saja pemaparan saya. Kalau mungkin nanti ada dialog pertanyaan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi 3 pemaparan dari masing-masing juri. Jadi harapannya rekan-rekan semuanya itu sudah memiliki bayangan atau mungkin justru memiliki masalah baru, enggak apa-apa. Nah itu fungsinya technical meeting, memang kita membahas tentang teknis acaranya, teknis lombanya seperti apa, dan juga mungkin jika ada beberapa hal yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan. Gitu. Di chat tadi ada pertanyaan mungkin Kak? Oh boleh, materinya nanti kita kirim. Sebenarnya justru materinya ini poin-poin saja sebenarnya ya. Nah, poin-poin aja. Justru kontennya tadi yang sudah kita bahas bersama. Oh ada yang raise hand. Boleh SMP Advent? Kakak boleh dibantu? Halo SMP Advent. Iya. Silakan. Adik-adik dari SMP Advent, ya. Perkenalkan dulu namanya ya. Di unmute dari oke. Bu, ini mau tanya, ini untuk temanya genrenya bebas ya? Bebas, genrenya bebas. Rock, pop. Silakan. Oh, Bapak Usup yang menjawab. Nanti saya salah lagi. Teman-teman kayaknya udah ngerti kali ya. Pertanyaannya itu aja Pak, ada lagi sekaligus mungkin boleh, silakan Adek. Itu aja Bu, thank you. You're welcome. Oke. Genrenya bebas. Tuh, sudah terjawab ya, genrenya bebas. Terus ada lagi yang mau yang raise hand nggak tadi? Oh ada, dari SMP 11, Bapak Imam. Silakan Bapak. Baik, selamat siang semuanya. Bapak, selamat siang. Bapak Ibu Dewan Juri. Baik, ini lombanya dengan 3 juri berlatar belakang berbeda. Okay. Sehingga yang saya ingin tanyakan, produknya yang diharapkan seperti apa? Apakah nanti itu fokusnya ke dramaturgi, fokusnya nanti apakah ke semacam video 2 anak cukup itu untuk dari puskesmasnya kesehatan, atau dari kelengkapan data beritanya? Apakah semuanya dimasukkan semua jadi satu? Kalau semuanya dimasukkan jadi satu, dengan maksimal filmnya itu 3 menit, kira-kira nih pertanyaannya Bapak, Ibu, kalau misalnya filmnya lebih bagaimana? Maksudnya bisa sampai lebih dari 3 menit gitu. Karena sepertinya ini seperti gerbang besar tapi mau dimasukkan ke mikrolet gitu loh. Nanti takutnya isinya kalau misalnya dari yang Bapak media tadi ada perbandingan jumlah stunting dengan tidak, dengan nasional seperti apa.
nanti penuh data tulisan persentase. Nah, kalau misalnya itu nanti difokuskan, terus nanti dramaturginya bagaimana. Terus nanti, ya, makanya yang saya tanya dari 3 juri mumpung ada semua di sini. Produk yang diharapkan seperti apa, Pak? Seperti film ataukah seperti film edukasi begitu? Yang berisi data-data tok atau gimana? Mohon diberi pencerahan ya. Oke, terima kasih Bapak Imam untuk pertanyaannya. Langsung akan dicerahkan oleh Bapak Yusuf. Silakan Bapak Yusuf. Oke, selamat siang Pak. Ini Malang lagi cerah suasananya juga. Seperti yang sudah diumumkan melalui poster, melalui media online dan macam-macam, ini sebenarnya targetnya adalah pembuatan film berbasis cerita fiksi dengan tema mencegah stunting. Jadi unsurnya sebenarnya unsur dramaturgi dan sinematografinya di dalam film itulah yang kita harapkan pada hasil akhirnya. Gitu. Jadi film cerita saja sebenarnya. Nah, bahwa Diskominfo menghadirkan 3 juri dengan latar belakang yang berbeda, dengan fokus penilaiannya di mana diharapkan bahwa nilai yang dihasilkan dari karya filmnya teman-teman yang buat ini, karena memang ini terbuka untuk umum, tidak ada batasan, batasannya malah dari anak SMP sampai mahasiswa umum, dengan tidak dikategorikan khusus umum maupun mahasiswa, otomatis tugas juri ini jadi sangat berat ini, antara anak SMP sama anak SMA bagus mana ini. Nah, itulah makanya dihadirkan 3 juri dengan latar belakang berbeda itu untuk memberikan parameter penilaiannya supaya dalam tanda kutip adil dalam menilainya, tentunya seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ini adalah cerita fiksi, bagaimana ide tentang mencegah stunting itu menjadi sebuah karya film cerita. Gitu Pak, terima kasih penjelasannya. Bagaimana Bapak Imam, sudah tercerahkan? Ya, intinya berarti kita buat film gitu ya Pak ya. Betul, buat film. Film aja. tapi 3 menit aja. Iya. Kalau 1 jam seakan bioskopnya nanti ya Pak ya. Iya, Masuk 3 menit aja. 21. Oh iya, benar Ya, makanya terus itu. untuk Bapak yang dari movie tadi, yang IKN tadi Pak. Indomie kerupuk sama nasi. Indomie kerupuk sama nasi itu kan terus saja Pak itu Pak. Ini saya termasuk korbannya nih Pak ini. Ini dari IKN. Ya, terima kasih Pak pencerahannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin Mas. Monggo, silakan ditambahi Bapak. Saya tambahkan tadi. Ya memang tantangan terbesarnya adalah menginterpretasikan istilah stunting yang begitu luas dijelaskan oleh Dinas Kesehatan tadi. Tapi itu kan semuanya sebenarnya kan adalah gambaran tema besarnya kan seperti itu. Termasuk ketika saya menyampaikan betapa pentingnya ada data yang disimpan. Tapi itu kan pilihan, makanya yang tadi saya pilih yang paling penting aja. 1 menit pun penyajian data kalau bagus itu akan sangat lengkap Pak. Jangan kan 1 menit, 30 detik saja. Karena yang dipilih yang paling penting aja. Ya kalau dimasukkan semua ya jadinya nggak jadi film, jadi narasi awal sudah selesai. Saya kira itu, jadi karena itu tadi saya contohkan hanya persentase saja itu sudah menggambarkan betapa masalah ini membutuhkan perhatian bersama. Gitu. Belum lagi ditambah dengan cerita di dalamnya yang juga disisipkan pentingnya tentang penanganan stunting itu. Saya kira gitu Pak. Ya. Siap, terima kasih Pak Fatoni, Pak Yusuf, terima kasih untuk pencerahannya di siang yang sangat cerah ini. Lalu ini ada beberapa pertanyaan dari lini chat. Yang pertama dari SMP 20, ketentuan penilaian film pendeknya seperti apa Kak? Oke, jadi adik-adikku semuanya, kalau teman-teman sudah mendaftar atau melakukan scan, itu sudah ada ketentuan umum beserta ketentuan khususnya. Jadi sebelum melakukan pendaftaran, rekan-rekan bisa membaca, di situ ada 13 poin untuk ketentuan umum dan ada 8 poin untuk ketentuan khusus. Jadi
termasuk poin yang terakhir itu menyertakan logo Pemkot pada karya film pendek. Nah nanti bisa diunduh, setelah ini kita akan perbarui linknya untuk mengunduh logo Pemkot. Jadi harapannya nanti semua karya filmnya rekan-rekan itu sudah tertera ada logo Pemkotnya. Jadi seperti itu ya untuk rekan-rekan dari SMP 20. Pertanyaan selanjutnya dari jadi segera daftar. Iya benar. Jadi nggak usah nunggu produknya dulu. Mungkin bisa daftar dulu kali ya Pak ya. Mungkin bisa daftar dulu sambil menepi gitu nyari ide. Siapa tahu tiba-tiba dapat gitu kan. Oke. Selanjutnya dari SMP Negeri 1 Malang. Ibu mohon maaf izin bertanya. Kemarin saya sekilas membaca juknisnya itu terdapat sutradara, penulis dan lain-lain. Nah, apakah itu termasuk yang didaftarkan sebagai peserta? Oke, jadi salah satu saja yang didaftarkan jadi peserta. Nanti jangan khawatir, mungkin biasanya gini, yang jadi tetangganya ini akan pingin keluar tuh Pak Ucup. Nah, itu bisa dimasukkan di credit title ya. Nah, tuh jadi tapi yang didaftarkan satu aja, ketuanya aja atau mungkin koordinatornya monggo. Seperti itu ya rekan-rekan SMP Negeri 1. Selanjutnya dari Puskesmas, batas pengumpulannya kapan? Terakhir di 14 November. Oh, terjawab oleh SMP 19. Terima kasih. Jadi nanti pengumpulannya terakhir itu di 14 November. Tapi untuk pendaftarannya ini kita udah buka banget. Ini nanti kita akhir akan memberikan linknya. Jadi siapa tahu rekan-rekan mau langsung sekalian scan barcode silakan. Udah bisa didaftar sekarang sambil dibaca-baca teknisnya, juknisnya seperti apa. Didaftarin aja dulu sambil mikir tuh, sambil jalan bikin produksi karya filmnya seperti apa. Mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi. Selanjutnya dari Ibu atau Kak nih Nabila Ayundia. Izin bertanya, untuk musik di ketentuan lomba itu kan harus original. Nah, apakah untuk sound effect-nya bukan background musik ya? Itu apakah juga harus original, tidak boleh menggunakan free copyright sound? Efek gitu, gimana Pak Yusuf? Dicantumkan aja. Jadi kalau itu free copyright boleh dipakai tapi dicantumkan sumbernya di mana gitu, di credit title gitu. Jadi sejauh itu free, Kak Nabila, sejauh itu free itu boleh dicantumkan aja sumbernya atau linknya dari mana di credit title kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Nabila. Kalau misal belum menjawab bisa raise hand aja. Selanjutnya dari Kak Nufail. Ini saya panggil Kak aja semuanya ya biar mudah. Nah, Kak Nufail, Kak mau nanya seputar logo itu diletakkan di pojok videonya atau setelah selesai filmnya baru ada logonya Kak? Baiknya setelah. Itu saran dari Bapak Yusuf, tuh biasanya memang di akhir aja setelah credit title dimunculin tuh pop up jebreng, logonya Pemkot Malang. Mungkin ini pertanyaannya khawatirnya nanti kalau ada terus bisa jadi mengganggu estetikanya video gitu. Jadi enggak apa-apa ya Ibu ya? Oke siap, nah sudah di ACC di akhir aja dimunculkan logo Pemkot. Seperti itu. Selanjutnya dari Kak Satria. Untuk slide juknis tidak ada ya di linknya. Itu slide juknis sudah ada di link pendaftaran. Jadi sebelum mendaftar, rekan-rekan bisa membaca slide juknisnya ada di sana semua. Atau mungkin kalau berkenan nanti kita mau dikirim aja gitu ya. Nanti kita tampilkan kembali ya. Selanjutnya Kak Nabila Ayu, apakah logo Pemkot, oh tadi sudah ya, sudah terjawab ya, di outro aja. Hadiah sama kategori juaranya, gimana Kak dari Mojolangu? Sebenarnya sudah ada di Instagramnya Pemkot, Instagramnya Radar Malang, dan beberapa Instagram influencer lainnya. Sudah ada untuk hadiahnya puluhan juta rupiah. Saking banyaknya saya nggak bisa menghafalkan satu-satu. Pokoknya puluhan juta rupiah. Dan untuk kategori juaranya, juara 1, 2, 3
terus nominator ya, sisanya nanti nominator gitu. Nah itu untuk berapa yang sudah ada di di Instagramnya Pemkot dan juga Instagramnya Jawa Pos Radar Malang. Jadi cus buruan di follow dulu, oke? Selanjutnya dari SMP Negeri 2. Kak nitip pertanyaan ya untuk Pak Ucup. Oh kayaknya udah friend ini Pak Ucup. Bagaimanakah dengan pernyataan ini? Film pendek rasa iklan layanan masyarakat kah? Mohon komentarnya Pak Ucup, terima kasih. Jadi gimana nih pernyataan ini nih, film pendek rasa iklan layanan masyarakat kah gitu? Atau harus gimana? Oke, ini langsung jawabannya. Apa pertanyaannya apa? Oh, iklan layanan masyarakat nggak? Ya semua film sebenarnya melayani masyarakat ya, untuk bisa menghibur, untuk bisa memberikan value, nilai dan macam-macam. Kalau jawaban saya gitu, bahwa format iklan layanan masyarakat, film dan macam-macam itu adalah bentuk dari format, dipahami sebagai sebuah format. Tapi tidak mengaburkan sebuah pengertian apa itu film, kan gitu. Nah, misalnya kalau kita bicara tentang film fiksi, ya film fiksi is film fiksi gitu kan. Iklan layanan masyarakat adalah sebuah film yang memang untuk campaign atau tujuan tertentu. Nah, menerjemahkan seperti itu, saya pikir cukup bebas. Misalnya, oh ini iklan untuk sebuah film untuk mempopulerkan sebuah produk disebut sebagai film iklan. Nah, ini karena kebiasaan aja, tapi pada prinsipnya film is film. Jadi film adalah mempunyai realitas atas dirinya sendiri. Itu pengertiannya. Gitu. Jawaban saya sih itu. Oke, seperti itu untuk adik-adik SMP 2 dari Pak Ucup. Kak Ucup, bener. Kak Ucup, Kak Fat, Kak Kuku, aduh, kita semua jadi muda hari ini ya, bener. Nah, semoga menjawab ya. Misal belum terjawab boleh lo nanya lagi di bawah gitu, atau mungkin raise hand mungkin bisa. Oh terima kasih informasinya Pak Ucup, sudah terjawab ternyata. Selanjutnya link QR code-nya diaktif. Iya ini kita lagi proses maintenance, kita akan sesegera mungkin diperbarui ya. Selanjutnya dari Kak Ikhwan, kredit title-nya apakah dihitung dalam 3 menit tersebut? Boleh, oke boleh. Toh nggak mungkin kredit title sampai 1 menit sendiri, nggak mungkin ya. Kecuali semuanya disebut di absen Pak Ucup. Mungkin terima kasih kepada Tuhan ini terus satu desa. Oke. Kita tidak menghitung kredit title di dalam filmnya. Jadi filmnya tok nyel 3 menit. Kredit titelnya sendiri 4 menit. Kok doan kredit titelnya ya? Enggak ya. Seperti itu Kak Ikhwan ya. Jadi kredit titel ini tidak dihitung dalam 3 menit. Tapi ya kalau bisa enggak panjang-panjang. Nanti kredit titelnya cuman 4 menit sendiri. Filmnya 3 menit, kreditnya 4 menit. Janganlah ya gitu. Semoga menjawab Kak Ikhwan. Selanjutnya dari SMP Negeri 1 Malang. Permisi Bu, izin bertanya, apakah dialog boleh menggunakan bahasa daerah atau khusus bahasa Indonesia? Boleh ya? Boleh. Oke, boleh menggunakan bahasa daerah asalkan diberikan teks di bawahnya. Khawatirnya kalau filmnya melejit ya kan, go internasional, bener. Nanti orang nggak ngerti, wakeh. Gimana? Bahasa daerah mana dulu? Nah, oh iya benar, bahasa daerah mana dulu ya Pak ya? Kalau Malang sih kayaknya kita masih paham ya, Jawa. Nanti kalau makanya harus dikasih itu apa? Subtitle ya, subtitle. Teks terjemahan di bahasa Indonesia biar semuanya bisa paham maksudnya, seperti itu. Lalu untuk Kak Fabian, mau tanya, grading dalam filmnya apakah ada standarnya? Dan kalau misal hanya menggunakan color correcting, apakah sudah cukup?
Nggak berani aku jawab kalau ini. Nggak ngerti saya, bener. Oke, apa pertanyaannya? Grading. Apakah mana? Ada standarnya? Enggak sih, sebenarnya prinsipnya grading itu adalah membangun mood film itu. Misalnya teman-teman membangun apa istilahnya membawa film ini ke dalam bentuk genre horor, ya otomatis moodnya dibawa ke sana gradingnya, gitu. Terus kalau dibawa ke mood humor misalnya ya gradingnya ke arah yang lebih cerah, tentunya seperti itu. Nah, sehingga tidak ada batasan tertentu, even tidak menggunakan template color grading yang memang sudah tersebar di market, misalnya hanya mengatur saturasi, mengatur saturasi, kontras, misalnya dan macam-macam, itu pun juga masuk dalam konteks grading, pengertiannya sebenarnya seperti itu. Oke, jawaban saya gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Ucup. Seperti itu, rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa raise hand. Kalau kelamaan ngetik misal ya, bisa raise hand, kita langsung buka sesi tanya jawab. Itu kami sudah kirimkan juga untuk link pendaftarannya. Mungkin ada yang pingin banget cepet-cepetan daftar, monggo langsung diklik aja di kolom chat, di situ tertera link pendaftarannya. Sudah ada juga terkait apa ini? Tunggu. Teknisnya secara umum dan secara khusus sudah tertera juga di situ. Jadi bisa dibaca-baca. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Sebelum kami tutup sesi technical meeting ini, jadi kalau saran saya sih mending buruan daftar aja dulu, kan gratis nih ya kan. Jadi misal nggak nutut, nggak bisa ikut gitu ya nggak apa-apa aja. Cuman kan sayang karena hadiahnya itu tadi puluhan juta rupiah. Lumayan lah kalau buat ganti device. Ada ya yang seharga itu, Pak Ucup? Ada lah ya, ada lumayan tuh. Dikasih sumbangan nih dari Kominfo, dapat hadiahnya langsung ganti device. Apalagi kalau adik-adik SMP, SMA kan lumayan tuh ya. Bisa diganti device-nya, bisa memperbarui gitu. Oke? Ada lagi mungkin pertanyaannya? Benar. Nah, teman-teman juga bisa stay tune di akun Pemkot Malang, akunnya Jawa Pos Radar Malang juga, karena kita akan membagikan informasi-informasi terkait lomba ini di Instagram tadi, di 2 Instagram tadi ya. Jadi di Pemkot Malang dan juga di akunnya @JawaPosRadar Malang. Kita akan update setiap hari terkait timeline, kita akan mengingatkan timeline, kita juga akan mengingatkan terkait Juknis. Nah, ini link pendaftaran lomba film pendek ada di bit.ly/lomba film stunting. Kayak gitu. Oke. Baik. Sepertinya cukup seperti ini tadi. Sudah 1,5 jam ya kita technical meeting, kita sharing kepada bersama 3 dewan juri. Ibu Kuku dari Dinkes, terima kasih banyak Ibu untuk ilmunya terkait stunting. Bapak Yusuf, Pak Ucup, terima kasih. Kakak Fat, terima kasih. Wah, Bapak Tony, terima kasih juga untuk sharing ilmunya. Rekan-rekan yang sudah bergabung di technical meeting lomba film pendek dari Kominfo, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, untuk sarannya. Terima kasih sudah stay tune sampai akhir. Selamat berjuang, selamat berlomba, segera daftar, stay tune di 2 akun tadi ya, Instagramnya @pemkotmalang dan juga @JawaPosRadarMalang, karena kita akan update terus terkait perkembangan lomba film pendek karya besutan dari
Kominfo Kota Malang. Terima kasih. Saya Salma Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa di awardingnya nanti. Bye-bye.